Halo, nama saya Giri dan NPM 2142063 dari kelas BMK. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum karma dan kelahiran yang telah disampaikan oleh almarhum Cornelius Wower dan Biku Utamo Mahatera. Dan selain itu saya juga akan mengkaitkan dengan antara karma dan juga kelahiran kembali. Menurut almarhum Bapak Cornelius Wower, karma berasal dari kata kar yang artinya itu adalah perbuatan. Beliau mengatakan di dalam agama Buddha, satu perbuatan dikelompokkan sebagai karma bukan karena tindakan saja melainkan juga diperlukan niat di balik perbuatan tersebut. Ada juga perbuatan yang seperti saya bilang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak dikelompokkan sebagai karma. Contohnya ketika kita lagi jalan biasa saja dan menginjak daun yang ternyata di bawah daun tersebut ada binatang. Binatang tersebut tuh mati. Maka hal ini tidak dikelompokkan sebagai karma. Dan juga kalau kita memberi sumbangan seperti kasus kemarin, tetapi sumbangan yang kita beri itu adalah makanan busuk atau batu, itu tidak termasuk, itu merupakan karma yang buruk. Itu bukan perbuatan yang termasuk perbuatan baik dan harus disertakan dengan niat yang baik. Umat Buddhis selalu dididik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Berbicara tentang waktu matangnya karma, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini berbuah juga pada kehidupan yang sekarang. Ada juga karma yang kita lakukan pada kehidupan hari ini langsung berbuah besoknya atau jam selanjutnya. Itu bisa dibilang karma yang berbuah cepat. Tapi ada juga karma yang kita buat pada kehidupan hari ini dan tidak berbuah pada kehidupan hari ini sampai kita meninggal, dan itu berbuah pada kehidupan kita yang selanjutnya. Jika dulu kita pelit, suka bikin orang susah, atau tidak mau berbagi, selalu berdosa, kita terlahir di kehidupan selanjutnya di negara yang kurang beruntung atau menderita. Jadi dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma yang kita dapatkan dari perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita bisa kerjakan berarti membentuk karma baru. Karma bukan selalu yang lampau, tapi karma juga perlu kita lakukan. Kita harus menghasilkan karma. Sedangkan Biku Utamo Mahatera berpendapat bahwa karma artinya niat, dan karma tidak selalu jelek. Ketika melakukan sesuatu yang dengan niat tertentu, bahwa bisa dibilang, karena kan dalam penduduk itu karma udah dianggap sebagai hal yang buruk ya. Seperti kita melakukan hal yang buruk pasti dibilang, kamu nanti kena karma. Jadi itu dengan niat tertentu dalam ajaran agama itu perbuatan yang dengan niat tertentu itu adalah karma. Karma suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat baik di balik perbuatan tersebut. Nanti dengan perbuatan baik, dengan niat yang baik, tumbuhlah karma. Karma tersebut ada dua macam, yaitu karma baik dan perbuatan jahat, sehingga tergantung dengan niat kita juga dan perbuatan. Contoh dari karma perbuatan baik misalnya, kita membantu orang-orang yang susah dengan memberi makanan. Dan juga kalau karma yang buruk itu seperti berbuat buruk lah dengan niat yang buruk. Karma dan pengaruh dalam kehidupan kita itu sangat berefek, karena karma itu muncul dari bisa dari gerak-gerik kita, niat, semuanya deh. Semuanya. Ada 4 macam karma ya. Pertama, karma yang melahirkan. Yang kedua, karma mendukung yang sudah melahirkan tadi. Yang ketiga, karma mengurangi dan perilaku kita sendiri. Yang keempat adalah karma yang memotong. Karma sangat besar untuk perilaku kita, sangat besar juga pengaruhnya untuk ke depan kita, dan juga berguna untuk jalan hidup kita.
Karena karena itu kita harus melakukan kebaikan dan kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran dan niat yang baik, sehingga kebahagiaan yang akan menjadi milik kita ke depannya atau bisa langsung. Sang Buddha pernah membabarkan syair berikut, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, maka orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruk telah masak, maka orang bodoh itu tidak akan merasakan pahitnya penderitaan. Jadi kita tidak tahu kalau kita melakukan hal buruk, kita masih belum tahu kita kena hal buruknya sekarang, tapi akan terjadi ke depannya, sehingga kita harus sebaik-baiknya tanpa melihat imbalan, kita harus melakukan hal yang baik. Itu aja dari saya, Gary. Terima kasih.